Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Saya sore ini akan membaca ringkasan buku yang saya baca dari aplikasi Dila milik dari BPJS Ketenagakerjaan. Buku yang saya baca kali ini berjudul Service Excellence, Pelayanan Pelanggan yang Prima oleh Perusahaan di Indonesia. Penulis Rizal Badudu dan terbit pada Oktober 2015. Kalau kita bicara tentang service excellence, dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi orang-orang yang mendukung manfaat pelanggan yang memungkinkan kepuasan yang lebih optimal. Dalam praktiknya, penerapan pelayanan yang unggul ini memiliki tujuan yang spesifik bagi perusahaan. Seperti yang pertama, menawarkan layanan berkualitas untuk pelanggan dan para klien dengan baik. Dua, menawarkan informasi sebanyak mungkin sehingga pelanggan membeli barang atau jasa. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang disediakan. Dan keempat, menawarkan kepuasan pelanggan untuk pelayanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelima, untuk menghindari berbagai keluhan, persyaratan atau kendala dari pelanggan. Yang keenam, pelanggan dievaluasi dan diperlakukan dengan baik untuk diperhatikan kebutuhan dan keinginannya. Yang ketujuh, untuk menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri dan kesetiaan pelanggan tentang barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Peran Service Excellence dalam perusahaan. Berikut ini rangkuman peran penting Service Excellence yang harus diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, membangun reputasi bisnis. Di tengah ketatnya persaingan antar perusahaan, maka Service Excellence dapat menjadi pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Di mana apabila suatu perusahaan mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dibarengi dengan pelayanan yang optimal, maka dapat dipastikan rasa kepercayaan yang akan tumbuh dari konsumen, yang mana tentunya akan meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan persaingan. Apabila suatu perusahaan telah memiliki reputasi yang bagus, maka akan dengan mudah mengguide konsumen-konsumen berbelanja dibandingkan ke tempat atau perusahaan yang belum memiliki reputasi yang bagus. Yang ketiga, menghemat biaya promosi. Menghemat biaya promosi di sini adalah dengan mampu menekan biaya-biaya yang harusnya timbul untuk promosi tapi dapat digantikan dengan media-media promosi dari mulut ke mulut. Yang tentunya ini akan menghemat pengeluaran dari perusahaan dan tentunya akan mampu meningkatkan reputasi dan juga memenangkan persaingan dengan perusahaan yang sejenis. Yang keempat, menghindari keluhan di masa depan. Layanan yang baik semakin mempertinggi tingkat kepuasan pelanggan dan meminimalisir keluhan yang terjadi pada produk atau jasa perusahaan. Yang kelima, mendorong konsumen untuk membeli produk. Cepatnya layanan memungkinkan bisnis dapat meyakinkan konsumen untuk segera membeli produk. Aspek dalam service excellent. Aspek penerapan pelayanan terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kepastian umum. Harus diterapkan untuk pelanggan sehingga informasi yang diterima lebih jelas. Yang kedua, keterbukaan. Juga diperlukan oleh pelanggan untuk mendapatkan informasi jelas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan terhadap produk yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi yang efektif juga memberikan layanan yang sangat baik kepada pelanggan. Trust atau kepercayaan untuk menciptakan integritas layanan yang dapat diandalkan. 5. Penampilan. Ini adalah situasi di mana perusahaan harus memberikan penampilan yang excellent gitu ya, yang prima, sehingga konsumen itu merasa senang untuk bisa berbisnis ataupun juga menerima pelayanan daripada perusahaan. Yang ketujuh, kesediaan saat melayani. Menunjukkan bahwa karyawan di area pelayanan harus baik, tapi harus selalu siap untuk mempersiapkan informasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedelapan, pengetahuan dan keahlian. Menyediakan layanan terbaik juga harus disertai dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni. Kesembilan, menepati janji dan tepat waktu. Dengan layanan yang sangat baik, perusahaan harus selalu menepati waktu atas janji-janji pelayanan untuk melakukannya kepada pelanggan. Yang ke-10, biaya. Untuk pelayanan yang baik kepada pelanggan juga harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Baik pelaksanaan layanan yang luar biasa juga harus masuk akal. Cara menciptakan service excellence agar sukses.
5 tips efektif ketika memberikan pelayanan pelanggan terbaik. Yang pertama, kenali jenis dan kebutuhan konsumen. Setiap konsumen tentu tidak menyukai semua hal yang sama, tetapi tetap ada kecenderungan dan kebutuhan dasar atau kebiasaan. Oleh karena itu, semua konsumen harus diperlakukan sebagai karakter dan fungsinya sesuai kebutuhan. Yang kedua, ramah dan gesit. Sikap ramah adalah hal yang sangat penting jika berbicara soal pelayanan. Keramahan karyawan pada pelanggan banyak contohnya seperti menyapa, tersenyum, meminta maaf, menawarkan, dan sebagainya. Ketiga, mendengarkan dan menerima keluhan dengan baik. Konsumen dapat mengeluh tentang kualitas produk dan layanan yang mereka terima. Jika ini terjadi, dengarkan dahulu dan terima semua keluhan. Lalu, tolong coba tidak hanya yang terbaik, tapi juga yang tercepat. 4. Fokus pada layanan. Cobalah untuk fokus pada layanan yang disediakan sebelum melompat ke hal-hal lain. 5. Hormati keputusan pelanggan. Apabila pelanggan pada akhirnya tidak jadi membeli atau menggunakan jasa dari perusahaan, maka hormatilah keputusan pelanggan. Demikian review atau ringkasan buku Service Excellence. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya terbuka untuk segala diskusi. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan ringkasan buku dari Service Excellence. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.